Shalom Bapak Ibu Saudara, kebenaran hari ini, keterbukaan mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Kejadian 42 ayat 14-15. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari." Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi bencana yang besar, kelaparan yang besar, ternyata berdampak juga kepada kehidupan keluarga Yusuf. Kita perhatikan ketika Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, kita bisa melihat Alkitab sangat terang menulis bahwa Yusuf mengetahui bahwa itu adalah keluarganya. Akan tetapi Alkitab sangat menunjukkan sisi yang harus kita tahu, bahwa manusia tidak mudah ketika harus terbuka dan mengampuni seseorang tanpa ada satu hal yang dia lakukan. Dan Yusuf, apa yang dilakukan? Ya, menuduh saudara-saudaranya sebagai pengintai. Dan kita melihat bahwa ada proses interogasi yang sangat tegas dari Yusuf terhadap keluarganya. Bahkan Yusuf juga ingin tahu kabar saudara seibunya, yaitu Benyamin. Dan caranya Yusuf berpura-pura tidak percaya pada informasi itu untuk memastikan akurasinya, memastikan apa yang harus mereka lakukan, yaitu disuruhlah mereka menyebut si bungsu. Tidak cuma-cuma untuk Yusuf memberikan kerelaan, keterbukaannya kepada saudaranya. Dia mengalami sisi manusia yang sama seperti kita, ingin memberi, seperti ingin memberi pelajaran. Kalau kita perhatikan, saudara-saudaranya pun juga merasa sangat tertuduh karena apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf pada waktu itu. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Kita perhatikan di sini bahwa Yusuf tentu bisa berdamai, bisa kembali pulih dengan saudara-saudaranya bukan karena kekuatannya. Ia mengakui ada kejengkelan juga tetapi dia juga ada rindu, sekalipun ada kecewa juga. Saya katakan dia mengalami banyak peristiwa sulit, tetapi bukan berarti saya menghapuskan cerita lukanya. Tetapi di sini keterbukaan di mana dia bertemu dengan keluarganya, kakak-kakaknya yang menyakitinya. Disinilah proses keterbukaan dan pemulihan, di mana mereka saling mengakui perasaan mereka, bahwa mereka sebetulnya sangat rindu dan saling merasakan ikatan yang sungguh dekat. Dan itu karena pimpinan Tuhan, di mana Tuhan membuat saudara-saudaranya yang memperlakukan tidak baik itu berjumpa dengan Yusuf, dan Yusuf harus menghadapi keadaan
bukan menolak saudara-saudara, tetapi memberikan pembelajaran bagi keduanya, bahwa bukan dendam dan kebencian yang harus ditonjolkan, tetapi sebuah pemulihan dan keterbukaan. Bahwa saudara, ini kebenaran yang harus kita yakini. Mari kita merasakan pimpinan Tuhan agar kita mudah menyelesaikan konflik batin kita, hati kita, agar setiap orang yang kita hadapi, setiap orang yang mengecewakan kita, tidak merusak organ tubuh kita, dalam tanda kutip, mengganggu sukacita kita, mengganggu kebahagiaan kita. Kita harus mampu berdamai. Dan keterbukaan adalah bagian menyelesaikan persoalan, mengakui bahwa kita memiliki satu dengan yang lain kekurangan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat buat kita, dan hari ini Allah menyertai kita semua. Haleluya. Amin.